I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle. Oke teman-teman, balik lagi sama channel saya yang akan mengulas tentang akuarium air laut. Oke, di sini saya akan membahas berapa modal awal untuk setting akuarium laut, terutama untuk pemula. Banyak yang bertanya, Mas, gimana sih settingnya? Mahal nggak? Ribet nggak? Nah, itu akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Di belakang saya ini akuarium air laut yang sudah saya bangun. Itu sudah berjalan sekitar 8 bulan. Modal awal yang dikeluarkan para diver pemula, yang terutama yang belum mempunyai akuarium, itu pasti akan membeli akuarium. Nah, untuk seperti tank di belakang saya ini, itu banyak yang jual. Itu kalau saya kan buat sendiri, jadi agak lebih murah dan terjangkau. Tapi kalau untuk yang mau beli itu juga ada. Itu saya custom ya. Jadi teman saya itu buat, itu kalau custom itu ukuran 50 kali 55 kali 40 filter belakang. Itu jadi filternya dipotong, bukan filternya tapi akuariumnya itu dipotong dari panjang 50, lebar 55, itu dijadikan filter belakang 50 kali 15 kali 40 cm. Itu harganya kurang lebih sekitar 300-an. Jadi mahal di filternya. Terus yang kedua, apa sih Mas yang dibeli setelah akuarium? Itu yang pasti dan harus, ya nggak harus sih, tapi banyak yang pakai, itu pasir. Jadi pasir saya pakainya itu pasir Bali. Yang pertama lebih murah ya mungkin ya, tapi di daerah saya itu lebih enak carinya. Itu pasir Bali. Saya pakai itu sekitar kurang lebih 6 kiloan dengan harga 2 kilonya itu 15.000, jadi 45. Terus yang ketiga itu Detrop. Detrop saya pakai itu sekitar 3 biji. Jadi 3 kali, yaitu harganya setiap toko sih beda-beda ya. Tapi saya ini dapatnya itu di teman saya itu sekitar 20.000. Jadi 60.000. Terus overhead. Overhead itu kalau mau yang beli, kalau kalian semua belum punya, itu saya pakai yang 1000 liter per jam. Itu sudah cukup. Itu buat arus juga lumayan. Itu sekitar 35. Tapi pasarannya juga beda-beda tiap kota. Tiap daerah beda-beda juga. Terus wave maker itu di Shopee itu saya beli itu sekitar 70.000. Terus lampu HPL, kalau ini saya bikin sendiri. Jadi ada yang jual itu sekitar 200, ada juga 350, macam-macam ya. Jadi kalian bisa menyesuaikan. Terus filternya itu kalian juga bisa menyesuaikan, tergantung budget. Jadi saya tuh pakai filternya itu filter sistem yang natural. Jadi pakai asman, terus pakai apa ya namanya, ada lagi satunya asman itu ada, itu juga bisa. Tapi saya pakai asman, terus dikasih lampu ya, penerangan. Itu saya pakai yang 3 watt. Itu dari Hikari yang RGB. Itu murah juga. Jadi kalian bisa pakai itu. Kalau misalkan nggak pakai skimmer ya, soalnya saya nggak pakai skimmer sama sekali. Dan sudah berjalan sekitar 8 bulan, itu juga alhamdulillah aman. Itu batu hiu juga mekar, terus sinarina juga mekar. Terus saya kalau Kima sih pasti ya gampang.
Itu semuanya mekar semua. Terus saya juga poli bintang juga itu mekar, bagus. Terus air itu saya pakai kurang lebih sekitar 110 literan. Itu dengan 1 liternya Rp1.000, jadi dikali aja. Terus biota juga menyesuaikan, tinggal kalian mau beli yang apa. Jadi saya pakai biotanya itu batu hiu, sinarina, kima, terus ada poli bintang, itu saya pakai itu. Terus untuk ikan saya pakai ini Nemo, Longfish ya. Terus sama Dory itu saya masukin itu akuarium sudah umur kurang lebih 6 bulanan. Soalnya saya nggak pakai cycling, jadi modal nekat. Modal ya pokoknya modal nekat lah. Itu saya nggak pakai cycling, tapi alhamdulillah aman. Terus pertanyaan kedua, banyak yang tanya, Mas ribet nggak sih kalau miara akuarium laut? Sama sekali nggak ribet. Yang penting kita rajin, yang pertama ya, rajin bersihin, maksudnya bersihin kaca dari lumut coklat itu. Terus kita juga rajin buat water change ya. Terus kita juga harus sering-sering aja ngecek ketinggian air, itu soalnya ngaruh di salinity. Jadi kalau misalkan kita airnya kurang, kita tambahin air tawar, soalnya yang nguap itu air tawar. Jadi semakin nguap itu kadar salinity-nya semakin tinggi. Jadi kita stabilkan, misalkan salinity di angka 1025 ya 1025 terus, jangan terus naik turun. Saya pernah itu dulu waktu pertama itu saya juga masih awam, itu saya sampai 1030, jadi over akhirnya saya turunin, terlalu langsung drop, jadi langsung 1023 waktu itu langsung semuanya langsung hancur. Jadi batu hiu langsung pada lumer, pada ngelotok semua. Jadi kalau misalnya mau nurunin ya dari dikit, jadi biar stabil, biar biotanya juga cepat adaptasi. Terus gimana sih Mas kalau misalkan kita mau ngerawat itu yang harus dikasih apa? Apakah harus di dosing apa gimana? Saya nggak pernah pakai dosing, jadi saya cukup rajin-rajin ganti air minimal ya. Ya nggak minimal, tapi sering-sering aja. Kalau saya sih 2 minggu sekali, kadang kalau misalkan lagi lega ya 1 minggu sekali itu kita ganti aja airnya, itu sudah cukup kalau akuarium kecil. Jadi lebih enak, yang penting rajin, telaten, sabar. Jangan terus pengen, wah Mas kok cepet gimana ya biar cepet, biar cepet jadi, itu nggak bisa. Jadi kita harus sabar, telaten, itu kunci utama. Jadi kita harus belajar sabar yang pertama, terus belajar mengenali akuarium kita, soalnya beda akuarium beda karakter, jadi kita harus belajar itu. Ya mungkin itu aja dulu pengalaman saya, bagi-bagi pengalaman. Kapan-kapan saya sambung lagi. Ya moga-moga dapat bermanfaat. Ya maklum saya juga masih belajar, masih newbie, tapi bagi-bagi pengalaman aja, sharing-sharing. Siapa tahu dengan berbagi kita bisa tambah ilmu, nanti ada yang beri masukan, Mas harusnya gini, kan malah tambah ilmu. Jadi mohon untuk para master jangan diejek, jangan basa Jawa aja dicacati lah. Jadi kita saling belajar, saling tukar pendapat, tukar kaweruh. Jadi biar tambah ilmu, tambah saudara.
ya. Buat teman-teman terus belajar, terus jangan pantang menyerah. Jadi kita belajar akuarium laut itu jangan terus, wah saya gagal, langsung down. Tapi kita harus belajar terus sampai kita bisa. Ya semangat terus buat teman-teman pemula terutama, jangan bosen-bosen. Nanti lain waktu kita sambung lagi, kita berbagi, karena berbagi itu indah. Oke, buat teman-teman, salam becek semua. Moga-moga kita dapat terus berkarya. Oke, sampai di sini dan sampai jumpa. I'm just fucking lit, man. I'm just